Hello my friend, we meet again. Ketemu lagi dengan saya Oki Keitaro di channel Oki Keitaro di kolom Oki Motif. Nah, kali ini kita mau review Fortuner VRZ 2,4 diesel automatic transmission. Oke, lanjut. Seperti biasa kita langsung jelaskan bagian depan sudutnya. VRZ ini begitu cakep ya, begitu cakep dengan desain baru. Ya, lebih dulu kan mungkin cocok untuk cowok aja. Nah, sekarang ini lebih oke juga buat cewek. Jadi banyak sekali sekarang ibu-ibu yang pakai VRZ. Nah, karena sekarang bentuknya udah ada maskulinnya dikit ya. Nah, lebih lekukannya lebih ada feminimnya dikit, tapi tetap gagahnya nggak berkurang. Nah, ini dia VRZ. Lampunya sudah ada menggunakan DRL ya, menggunakan LED DRL, day running light. Terus ini lampunya nih B-beam LED ya, di sini ada tulisan B-beam LED ya. Lampunya ini cukup terang tapi tidak menyilaukan. Nah, untuk lampu sennya masih bohlam. Untuk fog lampnya juga masih multi reflektor bohlam ya. Nyalanya tentunya masih agak kuning. Nah, di sini terlihat ada ornamen chrome di sekeliling fog lamp. Di sini ada corner sensor ya. Kita lihat seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut ke bagian depan. Bagian depan kalau kita perhatikan, Fortuner ini sangat terlihat gagah memang ya. Kombinasi di grill depannya ini didominasi dengan warna chrome ya, warna chrome dengan emblem Toyota yang begitu besar. Terus dimana kisi-kisi udaranya ini terlihat lebih longgar ya, karena ini mesin diesel mungkin juga butuh pendinginan yang lebih, jadi sehingga udara yang masuk ke ruang mesin ini lebih maksimal ya untuk membantu pendinginan di mesin ketika kita sedang berjalan. Nah, kalau kita perhatikan bempernya ini moncongnya lebih panjang karena sepertinya emang jenis mesinnya ini bentuknya emang sedikit memanjang mungkin ya. Jadi dibanding yang lama itu dimensinya lebih panjang dibanding yang model lama, yang Fortuner GTRD dulu ya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini lebih monyong dikit lah. Kalau nggak salah itu ada bertambah sekitar 20-an cm ya dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat grillnya banyak didominasi oleh warna chrome, dimana hitam itu udah nggak terlalu ini ya, malah hitamnya cuma ada di bagian bawah. Oke, ini logo Toyotanya juga lebih besar daripada tipe lain di Toyota. Nah, untuk mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan wiper yang tentunya sudah ada intermittent, low, intermittent dan juga high, dengan sudah menggunakan kaca film Vicul ya. Depan sih pastinya clear 20%, untuk yang samping belakang 60%. Oke, selanjutnya kita review bagian sampingnya. Ini kita sekali-kalinya untuk live ya, jadi langsung ambil gambar langsung ngomong. Oke, seperti biasa di sudut sini ada corner sensor. Di atas ban terlihat ada fender ya. Nah, di sini juga ada lekukan nih. Jadi Fortuner yang baru ini benar-benar banyak sekali lekukan. Di sini juga lekukan. Memang terlihat lebih cakep banget sih. Ya, lampunya udah B-beam, udah cakep, keren banget. Nah, fendernya ini mungkin kalau ditebelin dikit lebih gagah lagi nih ya. Tapi kalau ditebelin dikit harus diimbangin tentunya pakai velgnya juga dirombak lagi. Bannya juga mungkin lebih yang pacul dikit lah, jadi lebih gahar lagi gitu ya. Nah, di sini bannya di sini kebetulan yang Dunlop ya. Nah, terus untuk ukurannya kita lihat nih ya. Untuk tingginya lebarnya 266, tingginya 60, ringnya itu 18 ya, ringnya 18. Itu tone color, cuman dia silver dan titanium ya warnanya. Jadi alloy ya, tapi dia itu tone color. Biasanya agak hitam, nah ininya warnanya agak titanium kalau saya bilang ya, agak grey gitu. Oke, di sini menggunakan baut 6 baut gitu. Jadi di sini pun emblem Toyotanya dia udah ini ya, menyatu dengan sini, bagian sini gitu. Oke, selanjutnya ini ada mudguard ya.
Ada mudguard. Kalau kita lihat memang di sini sangat tinggi ya karena karakter SUV. Ya. Oke. Naik sedikit kita di sini melihat ada spionnya. Nah, spionnya ini udah pastilah kalau mobil sekelas ini udah pasti retractable ya. Udah electric outer mirror with retractable pasti. Udah lampu sen dan ininya sewarna body. Nah, di sini ada kisi-kisi semacam garis-garis ini. Apa sih fungsinya? Ini untuk apa ya? Aerodinamika sih ya, lebih ke biar lebih aerodinamis, jadi untuk memecah angin. Biar mobil itu nggak terlalu limbung gitu. Ya. Kalau dilihat begini mungkin ya cuman untuk model aja ya, tapi sebetulnya fungsinya itu. Nah, sudah menggunakan talang air, sudah dilengkapi. Di atas juga ada roof rack ya. Ada yang nyebut roof rack, ada yang nyebut roof rail, ada yang nyebut ya macam-macam lah, rak atas dan sebagainya. Di sini sudah dilengkapi dengan chrome. Ya, list chrome ini ada di bawah kaca dari nih. Nah, ini saya lihat bayangan saya. Hai guys, hai Frank. Ini ketemu lagi dengan saya. Oke, ini sudah menggunakan smart entry di mana handle-nya udah menggunakan jungkit dan sudah ada smart entry-nya. Oke. Kita gerak-gerak nih, jangan pusing ya yang lihat ya. Jadi dilihat di bawahnya ini udah ada footstep. Ya, ini jadi karena ini mobil tinggi, jadi diperlukan footstep untuk membantu, terutama yang mungkin tinggi badannya ini agak ya mohon maaf kurang tinggi. Ini sangat membantu ya. Ditambah lagi apa kelebihannya? Kalau misalnya nih orang naik pasti nginjak sini. Ya, kakinya menginjak sini. Ya, terus tangannya pegangan ini. Nah, mungkin anak kecil atau mungkin yang tingginya agak kurang. Oke, di bagian depan ya. Kita lihat di door trim dulu. Di sini udah ada tweeters ya. Terus ini ada ornamen warna silver ya, titanium. Di sini udah chrome handle-nya. Ini lock unlock-nya. Di sini ada, ini sudah auto ya. Ini power window-nya. Nah, di sini bukan wood panel tapi di sini warnanya hitam glossy. Ya, ornamen di sini ya. Biasanya kan identik dengan kayak wooden panel kalau mobil-mobil mewah. Nah, di sini udah menggunakan kulit disesuaikan dengan sarung joknya ya. Kok bukan sarung jok, sorry. Joknya udah leather ya, udah kulit ya. Warnanya coklat. Oke, kita selanjutnya lihat sini. Ini kisi-kisi AC ya, angin ya. Ini handle buat pegangan kalau misalnya ini tadi. Di sini juga ada nih. Jadi banyak sekali pegangan karena SUV ya, mungkin kalau turun agak ribet atau agak karena tinggi ya. Oke, nah ini konsol box memang semuanya nih buat penyimpanan, tapi untuk yang atas ini bisa sebagai cooler box. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kita lihat. Nah, ini bahannya nih soft touch. Ya, jadi kalau dipegang empuk nih. Nah, empuk kan kelihatan. Ininya juga kelihatan elegan ya. Oh iya, sebentar. Ini yang untuk penumpang belum elektrik ya. Kalau yang sopir sudah. Nah, di sini ini saya pakai lampu dulu. Nah, kalau misalnya ingin jadi cooler box tinggal dibuka tutup nih. Buka tutupnya di sini. Harus dibuka posisinya yang di dalam sini, dan di sininya kisi-kisi angin harus ditutup. Oke. Jadi supaya angin AC yang harusnya keluar dari sini nanti masuk ke sini. Seperti itu, sehingga di sini udara menjadi dingin untuk menyimpan makanan atau apa yang butuh pendinginan, seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, ini seperti biasa. Buat buku servis, buat buku manual biasanya disimpan di sini nih, dompet-dompetnya nih ya. Dan di sini bisa di lock, bisa dikunci tentunya pakai mata kunci bawaannya. Ya, ini seperti biasa. Nah, ini bukan standarnya nih. Ini bukan bawaannya. Ya, ini yang bawaannya nih. Karpet Fortuner. Oke. Ini juga sudah udah menggunakan leather ya, sesuai dengan sarung joknya atau jok kulitnya, seperti itu. Audio kita jelaskan nanti. Kita masih lanjutkan di samping kiri ya. Tadi talang air sudah dijelaskan mengenai
Handle jungkit juga sudah. Di sini juga ada fender ya. Memang ini fender seandainya dibikin lebih tebal, semua warna sudah oke. Tinggal ketebalan sama pastinya ban sih. Wah, itu udah gagah banget ya. Nah, kalau misalnya dibikin fendernya lebih tebal, tapi memang karena bannya seperti ini ya, mungkin sudah paling pas adalah fendernya segitu. Artinya bawaan standarnya aja udah manis banget gitu. Oke. Nah, ini untuk tangki bensinnya, ngisinya melalui sebelah kiri ya, jangan lupa nih kalau ngisi. Nah, untuk list chrome-nya itu sampai belakang ya. Terus lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang kita lihat di sini ada corner sensor ya. Terus di sini ada reflektor ya, lampu reflektor atau mata kucing. Kita naik sedikit. Nah, ini lampunya sudah menggunakan LED nih nih. Ya, ada garis. Jadi ini Fortuner sih cakep banget ini. Kalau malam gitu nyala ngerem bagus banget. Ya. Nah, ini list chrome-nya tadi berlanjut, bukan cuma sampai belakang tapi samping tapi sampai belakang ya. Di atas kita lihat ada rear spoiler ya, sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp tentunya. Dan jangan lupa ini adalah antena ya, namanya shark fin antena ya, sirip U ya. Itu adalah sirip U. Di belakang tetap ada wipernya ya, ada wipernya dan juga ada ininya, kaca filmnya juga udah vikul dan sudah ada defogger nih, garis-garis ya, tuh garis-garis kelihatan ya. Nah, ini defogger. Oke. Nah, Fortuner ini sendiri, VRZ ini sudah power backdoor ya, power backdoor. Nah, kebetulan yang kita review kali ini adalah tipe non luxury. Jadi kalau Anda beli Fortuner VRZ itu ada yang luxury, ada yang non luxury. Bedanya apa? Salah satunya yang paling signifikan adalah ini dia. Nah, ban serep. Ban serep kalau untuk tipe luxury itu ada tutupnya ya, ada tutupnya, nggak kelihatan seperti ini ya. Ban serep ada di bawah ya. Kalau misalnya yang tipe luxury itu ada tutup spare tire covernya ada. Nah, di sini ini rear bumpernya ini warnanya dop ya, yang di bawah ini. Sini ada parking sensor ya. Naik sedikit ada kamera ya, rear kamera ya. Nah, ini dia tombol untuk yang kecil, pentil ini lock ya. Ini ada pentil kecil nih, lock unlocknya. Nah, di sini untuk power bukanya. Sini ada logo Fortuner, tulisan Fortuner, dimana menggunakan chrome lapisannya. Terus emblem Toyota. Memang emblem Toyota belakang ini nggak sebesar depannya. Oke. Nah, ini dia logo VRZ-nya, reflektor lagi. Dia memang kelihatan simple ya, tapi benar-benar elegan, benar-benar manis ya, benar-benar modern lah, modern. SUV modern, maskulin, tapi gagah ya. Ini Fortuner ya. Tenaga oke, tenang aja, nanti kita jelasin mengenai mesin. Oke. Ini kita coba bukanya. Ini pencet di sini, cek. Nah, langsung bunyi bip, tit. Ini nggak buka ya. Ini saya nggak ngapa-ngapain. Oke, kalau begini kan nggak usah didorong. Nah, ini dia. Nanti kalau tutup tinggal pencet ini. Ya, ini buka tutup nanti. Misalnya mau nutup, ketinggian saya misalnya kan 180, tangan saya menjangkau bebas. Tapi kalau mungkin yang ketinggian mungkin di bawah saya, yang mungkin harus butuh lebih pendek lagi, ini kan agak tinggi. Misalnya mau disetting agak pendek, misalnya segini. Nah, ini saya tarik aja dia akan dorong, tapi tenang, ada jump protection ya. Nih, begitu saya tahan ya, jump protectionnya, begitu saya tahan, jump protectionnya berfungsi, jadi dia berhenti sendiri. Lihat posisinya ini tuh, agak nanggung. Nah, kalau saya mau naikin mau ini, saya mau naikin aja. Ini kalau naikin lagi bisa, tapi manual. Kalau turunin sama, artinya pencet lagi. Nah, oke, saya mau segini, pencet. Nah, 2 detik. Nah, itu nanti dia udah. Nanti ketika dia nutup lagi, dia akan seperti itu. Oke. Ya, cukup canggih lah ini.
dan sangat berguna. Jadi misalnya kita bawa belanjaan atau bawa barang yang mana tangan kita udah nggak bisa lagi buka atau nutupnya, misalnya agak repot, udah tinggal ini, dan bisa dibuka juga menggunakan remote. Nah, nanti saya akan tes juga. Oke. Nah, kita buka lagi ya, kita sekalian aja biar nggak muter-muter. Oke, kita lihat, ini adalah lubang untuk, sama kayak Innova ya, ini buat buka ban serep, nanti dimasukin ya toolsnya di sini, ada toolsnya di sini nih ya, dongkrak toolkitnya ada di situ ya. Oke, sebelah kiri ya. Nah, di sini misalnya kita mau pasang cargo net, ini cargo net tuh kayak jaring-jaring buat naruh barang. Nah, itu bisa ditaruh sini, dicantolin ke sini maksudnya. Ini posisi sudah saya lipat ya. Sebetulnya kalau ini untuk namanya recliningnya ada di sini ya, untuk ngatur sandarannya ya. Tapi di sini bukan one touch folding kalau belakang ya, tetap ya. Ini di sini dilipat dulu. Nah, baru di sini ini ditarik. Ini contoh ya. Nah, ini ditarik aja, dia kayak ada pernya ya, jadi enteng. Nah, nanti baru diangkat ke samping, baru disangkutin yang ini, disangkutin ke sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini udah posisi nyangkut. Terus gimana lagi biar space-nya bertambah dikit atau rata? Nah, seperti ini, bisa dilipat ya, seperti itu. Ini untuk bagian belakang. Di sini ada lampu untuk bagasi ya, ini bagasi cukup luas ya. Ini coba saya iniin. Nah, ini masih bisa di adjust. Jadi untuk Fortuner ini nih, adjustnya nih, settingannya seperti ini. Kalau mau belajar ya, seperti ini, silahkan Anda pelajari. Kalau saya kebetulan sudah hafal ya. Terus kisi-kisi AC di belakang juga ada. Oke. Untuk belakang saya kira cukup. Ini karpet ininya ya, karpet lembaran bawaannya ludru. Oke, kita menuju ke interior sekarang. Nah, sebelum kita menuju interior ya, kita coba dulu ya. Di sini ada gambar nih, bagasi belakang ada tanda panahnya. Kita coba. Nah, tuh kan, enak kan? Enak. Kayaknya VRZ ini oke banget ya. Oke, kita tadi mengenai ban sudah, tinggal kita menuju ke interior. Nah, kita sudah menggunakan smart entry ya. Oke, smart entry chrome. Nah, seperti biasa tweeters ya. Ini yang seperti tadi udah saya jelaskan, di udah leather seperti jok kulitnya. Nah, seperti ini jok kulitnya, motifnya bagus ya, keren ya. Nah, saya harus aktifkan lampu dulu supaya interiornya kelihatan. Nah, kita mulai dari sebelah sini. Kita lihat nih apa. Ini adalah settingan buat maju mundurnya ya, reclining maupun sliding dari bangku driver. Ya, nah nih. Nih, oke. Nah, ini untuk maju mundurnya. Nah. Oke, ini udah banyak lah di mobil mewah rata-rata begitu. Nah, kalau untuk di sebelah sini, ini kisi-kisi AC seperti biasa. Ini smart start stop engine. Terus di sini ada untuk matiin sensornya, misalnya di sini ada corner sensor juga kalau mau dimatikan. Ini indikator alarm. Ya, ini power door-nya mau dimatiin, misalnya power back door belakang tuh mau dimatiin. Jadi nanti kita bukanya manual ya, pakai tenaga ya. Open and close by power. Oke, selanjutnya ini kalau misalnya kita mau tutup buka dari sini bisa. Jadi misalnya, Mas Paijo, tolong ditutup bagasinya, tinggal pencet ini ya, tinggal pencet ini nih. Aduh, meleset nih videonya. Oke, ya seperti itu. Nah, di sini adalah tuas untuk buka kap mesin dan bensin. Enak ini, nggak ngumpet. Kalau di Pajero ada di sini nih, ngumpet di sini. Seperti itu. Ini pedal gas dan pedal rem. Ini karpet juga bukan bawaan, ini yang bawaannya ya. Sini ada logo Toyota. Oke.
Seperti yang di sebelah kiri juga, ini ada ornamen warna silver titanium, ini warna chrome, lock unlock untuk pintu ya. Terus ini power window, udah otomatis semua ya. Terus ini kalau misalnya mau di lock, nah ini lock unlock juga untuk semua pintu, central lock ya. Nah ini untuk settingan spion ya. Ini sama retractable-nya di sini. Oke. Di sini hitam glossy warnanya, terus ada kayak ininya apa ya? Bling-blingnya lah ya. Bagus, ini kayak warna hitam yang ini nih. Kode cat yang terbaru nih, bagus nih. Di sini ada cup holder juga buat nyimpen sesuatu. Di sini ada kisi-kisi buat audio. Oke, selanjutnya kita review singkat juga mengenai interior. Nah, ini sudah Optitron ya. Terus ada MID juga. MID sudah ada. Saya coba nyalakan lampunya aja ya. Oke, seperti ini. Nah, ini indikator misalnya pintu terbuka segala macam ya. Ya kalau kondisi begini DRL-nya nyala nih. Jadi lampunya DRL nyala, kelihatan ya. Nah, itu indikator bensin dan sebagainya. Memang di settingnya dia meskipun di tengahnya ada MID lengkap, tapi dia dibikin untuk seperti analog, bukan digital di ininya nih. Jadi ada jarum-jarumnya gitu, jadi kesannya emang seru sih kalau ngeliat begitu ya. Seperti itu. Itu MID-nya memang mesti dinyalakan dulu, tapi saya nggak usah nyalakan lah, nanti bawa solar, karena saya cuma mau review fitur-fitur yang ininya aja. Nah, di sini ada pedal shift ya. Terus di sini ada seperti biasa settingan lampu, cuman di sini ada yang unik, adalah ada tulisan auto ya. Di sini auto ini adalah pertama auto cut off juga, dan juga ada buat namanya follow me home. Nah, follow me home itu artinya lampu ini akan nyala selama 30 detik lah kurang lebih. Kalau misalnya nih, kalau mungkin di settingnya kayak di rumah-rumah di luar negeri kan biasanya halamannya luas. Jadi kalau kita misalnya matiin mesin, kita jalan kan gelap tuh. Rumah kita ke parkiran ke rumahnya jauh, jadi lampunya nyala terus sekitar 30 detik sampai kita depan pintu, baru dia akan mati lampunya. Artinya itu namanya follow me home. Oke, di sini ya leather ya. Leather, terus di sini ada wooden panelnya kayak ornamen kayu. Di sini untuk settingan MID ya, displaynya. Tadi pedal shift udah saya jelaskan. Terus di sini ada audio steering switch. Nah, ini untuk voice command-nya, mode misalnya radio, bluetooth, Miracast dan sebagainya. Ya, ini volume nih. Ini misalnya buat tinggal naik turunnya, tracking lah. Ini untuk telepon, bluetooth phone. Oke. Nah, di sini sudah airbagnya udah 7 ya. Mulai dari samping kanan kiri, penumpang dan driver. Nih ya. Nah, ini udah pasti nih, di sini sudah bisa teleskopik ya. Sama di sini nih. Nah, nih teleskopik ya. Tilt dan teleskopik, oke. Seperti itu. Nah, di sini juga ini low, intermittent, high. Oke. Terus selanjutnya yaitu audio. Nah, audio, kelebihan dia Fortuner ini memang audionya memang 7 inch, tapi dia ini punya fitur namanya Miracast. Miracast ya. Miracast itu lebih waktunya itu nggak terlalu kena delay lah untuk koneksi dual display antara handphone sama audio atau head unit, seperti itu ya. Terus ini untuk settingan ininya AC, terus jam digital, ini lampu hazard. Oke, ininya menggunakan soft touch nih, ini soft touch ya. Ini bahannya sepertinya sih kulit ya, tapi ini empuk banget. Oh, ini disamakan dengan setir ya atau dashboard. Nah, di sininya menggunakan sama dengan warna di jok. Oke. Nah, ini AC udah digital lah pasti ya. Ini untuk settingan AC belakang, ini otomatis ya, settingan otomatis ya. Terus navigation video ya.
power outlet ya. Nanti navigation biasa lah, di sini memang pasti udah ada navigation juga. Ini buat nyimpen ya, banyak sekali holder di sini. Nah di sini ada laci yang kecil. Nah, oke, ini sebetulnya buat cup holder juga, banyak sekali ya, buat tempat nyimpan minuman, bisa buat nyimpan duit juga sih. Nah seperti biasa, ini karena kondisi mesin mati, ini kelok, jadi harus mata kunci harus dicolok ke sini kalau misalnya kita parkir paralel ya. Ini education nih ya, buat yang belum tahu, atau mungkin kita lagi pinjam mobil teman, tinggal colok mata kuncinya yang ada di sini, yang pernah saya review di Venturer, coba dicek video sebelumnya ya. Nah ini namanya apa namanya, gate type ya, jadi dia bukan inline begini lurus, tapi dia gate type biar lebih aman aja. Nah begitu sampai sini, ini kan D ya, masuk ke S. S ini adalah sport mode, plus minus, artinya giginya nambah apa berkurang, seperti itu. Nah inilah istimewanya mesin 2GD ini ya. Innova dan Fortuner sama mesinnya, tenaga 149,5 horsepower. Nah ini eco mode, ini power mode ya. Saya sih sering banyakan pakai eco mode karena sih cukup oke tarikannya. Power mode lebih garang lagi, seperti itu. Ini untuk handbrake nya ya. Selebihnya adalah untuk ini adalah untuk spion tengah ya. Di sini ada lampu ya, dan juga di sini ada mirror buat kita bercermin. Nah di sini ada holder buat kacamata ya, sunglass holder. Terus ini lampu-lampu biasa, lampu apa namanya, tapi di sini sorry ya, ini bagus, ini lampunya LED ya. Kalau di mobil sebelah sih sepertinya belum ya. Nah, ini udah gak ada lampu, ada mirrornya. Oke, untuk interior bagian depan saya rasa cukup ya. Untuk audio sih boleh diotak-atik sendiri, selebihnya cukup penjelasan dari saya. Nanti kita coba ke baris kedua. Kita masuk ke baris kedua. Nah, aduh udah dilipat ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini memang punya kelebihan, yaitu one touch folding ya. Oke. Nah, satu sentuhan saja sudah bisa melipat seperti itu ya. Terus sebentar, kita coba duduk. Sebelum kita duduk ya, di sini saya jelaskan dulu. Nah ini buat sliding ya. Pajero belum ada untuk sliding. Nah ini adalah kantong buat naruh-naruh sesuatu lah. Di sini cantolan bisa dilipat ya, ini. Terus prank di sini ada power outlet juga ya. Nah ini bisa buat naruh-naruh sesuatu, mungkin handphone atau apa. Oke, terus kalau kita lihat ini kisi-kisi AC ya, ini lampu biasa, settingan lampu ya. Terus ini kalau mau di auto, ini AC ya, settingan AC ya. Seperti biasa mobil SUV itu kebanyakan ada beginiannya, banyak. Terus ini namanya rear seat entertainment, jadi posisinya ada di tengah sini. Nah dia ini setahu saya belum independen ya, jadi masih ngikut dengan display yang ada di head unit depan. Oke, ini penampakan kalau dari depan nih. Bagus, Fortuner nih, simple, elegan ya. Ini untuk lampu-lampunya ya, lampu misalnya lampu baca lah atau apa gitu. Oke, kita tutup lagi. Kalau mau buka tadi sini. Oke. Nah, ini buat lampu kabinnya. Terus di sini juga. Nah, ini sama sih kayak Pajero ya. Nah, ini buat handrest dan 1, 2, 3. Nah, ini ada buat tempat minum. Oke. Cet. Oke. Bagus. Mantap sih ya. Oke, seperti ini untuk baris tengahnya. Ada 3 handrest ya. Headrest. Ada 3 headrest. Nah, di sini sih udah pasti ya.
Ini saya coba analisis sedikit. Nah, jadi enaknya kalau Fortuner itu di tengah ada sliding ya, kalau yang di Pajero belum ada. Jadi itulah bedanya salah satunya. Nah, terus maaf nih ya kalau misalnya videonya muter-muter, kita lagi nyoba untuk live gitu, maksudnya nggak terlalu banyak potongan video. Nah ini sama depan ya, ini chrome, di bawah juga ada cup holdernya. Ini juga menggunakan kulit ya, sama dengan jok. Ini untuk power window-nya. Ini juga seperti ini biasa, ornamen chrome. Oke. Baris kedua cukup ya, saya rasa cukup baris kedua. Nah, prank terakhir kita mau buka bagian mesin ya, seperti ini. Buka kap mesinnya. Oke. Kita buka kap mesinnya. Harus pakai dua tangan nih, soalnya saya selfie jadi. Oke, akhirnya bisa juga. Bentar, ini tangan saya harus nahan ini dulu. Nah, kita lihat dari atas ya. Ini materialnya sangat tebal ya. Terus di sini sudah ada peredam panas. Nah, ini adalah mesinnya diesel yang sudah menggunakan mesin 2GD 2400 ya, 2400 cc ya. Ini powernya 149,5 PS. Nah, ini adalah, setahu saya ini adalah mesin diesel tercanggih punya Toyota saat ini. Ya, saat ini mesin diesel tercanggihnya Toyota itu di tipe ini. Tercanggih ya. Kalau terkuat kan masih ada Land Cruiser dan sebagainya. Nah, ini untuk ABS, minyak remnya ya. Nah, ini buat radiatornya. Nah, ini memang dia itu gede banget di depannya sini ya, sama kayak Innova, jadi moncongnya panjang banget. Dulu kan cuma sampai segini, sekarang jadi lebih panjang seperti itu. Nah, ini udah tentunya sudah turbo ya, memang inilah sudah sangat bagus ini mesinnya. Di sini juga sudah ada peredam ya, di sini udah ada peredam, jadi untuk suara diesel suara dieselnya itu ke dalam udah nggak terlalu bising. Oke, itu aja prank review Fortuner. Nah, oke prank, rasanya sih sudah cukup ya review VRZ-nya. Jadi ini sih cukup komplit, meskipun saya nggak menjelaskan detail mungkin mengenai audio dan juga mesin secara keseluruhan, cuman garis besarnya aja. Cuman VRZ ini memang kelebihannya salah satunya adalah dia bisa menggunakan solar biasa. Masalah recommended atau enggaknya, yang pasti saya menggunakan mobil dengan mesin yang sama ya, itu menggunakan solar biasa atau biosolar itu sudah sangat cukup. Dan memang katanya nanti setiap 20.000 km perlu ganti filter solar. Jadi ya perawatan dikit lah biar agak awet mesinnya. Jadi terlebih dari itu, tapi saya sejauh ini sih nggak sampai 20.000. Biasanya kadang-kadang 40.000 baru ganti filter solar atau apa. Tapi itu kan cuman rekomendasi dari saya. Tapi kalau rasanya udah nggak enak, silahkan diganti aja. Nah, nanti ngikutin petunjuk dari mekaniknya lah ya, seperti itu ya. VRZ mungkin cukup itu. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, silahkan komen di link saya ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe ya. Mudah-mudahan video saya berguna. Misalnya tanya tentang Fortuner yang kece ini ya, Fortuner yang kece ini, silahkan komen aja di channel saya ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan tonton juga video yang lainnya. Terima kasih.